Video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metabolisme iodin. Selamat menyaksikan. Kita lanjut membahas metabolisme dari iodin atau iodium. Jadi iodium ini merupakan mineral non-logam ya, biasanya ditemukan dan berfungsi dalam bentuk ioniknya yaitu iodida atau I negatif 1. Jumlahnya cukup sedikit, sekitar 15-20 mg di dalam tubuh manusia atau kurang lebih sama dengan jumlah mangan. Untuk absorpsi iodium sendiri terjadi sangat baik, sekitar 95-100% dari yang dikonsumsi. Untuk konsentrasi iodium dalam makanan sendiri, itu juga sangat bergantung pada konsentrasi iodium pada tanah. Nah, gambar di sini menunjukkan proses absorpsi mineral iodium yang terjadi sangat mudah gitu ya, tidak membutuhkan transport untuk dapat masuk ke dalam sel. Jadi bisa dikatakan untuk proses absorpsi dari iodium itu semuanya terjadi secara pasif gitu ya. Jadi yang pertama, iodium diet akan terikat dengan asam amino atau ditemukan dalam bentuk bebas, terutama dalam bentuk iodat, IO3-min atau iodida, imin. Kemudian selama proses pencernaan, ikatan iodida akan dibebaskan. Misalnya iodat pada roti biasanya akan direduksi menjadi iodid oleh glutathione. Ya, kemudian sejumlah kecil asam amino yang teriodinasi ini juga bisa lolos dari pencernaan, kemudian diserap, tetapi memang tidak seefisien yang memang sudah dalam bentuk iodid ini. Kemudian iodida diserap dengan cepat dan sepenuhnya di seluruh saluran pencernaan, termasuk juga di lambung. Jadi memang sangat sedikit iodin yang muncul dalam feses, atau sangat sedikit jumlahnya yang diekskresikan. Nah, setelah penyerapan, iodid juga akan bebas muncul ke dalam darah tanpa membutuhkan transporter maupun membutuhkan bantuan dari energi ATP. Ya, iodida kemudian didistribusikan ke seluruh cairan ekstraseluler, kemudian dapat menembus semua jaringan. Iodium kemudian disimpan di dalam tiroid, di mana di tiroid ini fungsi iodida utamanya sangat penting digunakan untuk sintesis hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Untuk proses absorpsinya memang cenderung mudah ya, tetapi mungkin yang lebih menantang adalah ini, yaitu sintesis hormon tiroid. Jadi metabolisme iodin ini memang sangat penting sekali kaitannya dengan sintesis hormon tiroid. Berikut ini saya berikan gambaran bagaimana proses sintesis dari hormon tiroid. Kelenjar tiroid menangkap iodida paling aktif, sekitar 70-80% ya. Jadi kelenjar tiroid mengandung sekitar 70-80% dari total iodida di dalam tubuh. Fungsi utama dari iodida adalah untuk sintesis hormon tiroid, yaitu T3, triiodotironin, dan juga T4 atau tiroksin. Sintesis hormon tiroid ya, yang pertama ya. Jadi sel-sel tiroid akan secara aktif mengumpulkan iodida dari darah. Kelenjar tiroid harus memerangkap atau menangkap sekitar 60 mg iodida setiap hari untuk memastikan pasukan hormon yang memadai. Mekanisme perangkap beroperasi melalui pompa natrium kalium ATPase ya, seperti dilihat pada gambar ini. Kemudian setelah berada di dalam sel, iodida atau I negatif akan dioksidasi menjadi iodin. Ya, yang kemudian akan terikat pada posisi nomor 3 residu tirosil dari glikoprotein tiroglobulin atau proses yang disebut dengan pengorganisasian iodin. Nah, kemudian ikatan iodium dengan residu tirosil tiroglobulin atau disebut dengan THG ini ya, akan dikatalis oleh tiroksiproksidase dan menghasilkan tiroglobulin 3 monoiodotirosin atau disingkat THG-MIT. Hidrogen peroksida akan bertindak sebagai akseptor elektron. Nah, selanjutnya monoiodotirosin atau MIT akan diiodinasi pada posisi nomor 5 ya, untuk membentuk tiroglobulin 3,5 diiodrotirosin atau yang disingkat THG-DIT. Dalam koloid, kemudian 2 THG berpasangan untuk membentuk THG 353 5-tetraiodotironin atau disebut juga dengan THG T4 dengan eliminasi rantai samping alanin.
Kemudian tiroksiprosidase mengkatalis reaksi perangkai ini. Proses yang kelima adalah tadi dari THG-DIT ini, DIT juga akan berpasangan dengan MIT kembali untuk membentuk 3,5,3 triiodotironin atau T3 dan reverse T3 atau disingkat RT3. Terakhir, T4, T3 dan hormon tiroid aktif akan dilepaskan ke dalam darah setelah endositosis dari THG-T3 dan THG-T4 kembali ke sel tiroid dan hidrolisis THG oleh protease. Ya, jadi THG-nya itu dilepaskan karena tadi ketika dari koloid kemudian memasuki sel tiroid, ini kan masih dalam bentuk THG-T3 dan THG-T4. Maka harus dilepaskan dulu sehingga kemudian T4, T3, dan RT3 ini bisa dikeluarkan. 3 protein yang berfungsi untuk mengikat dan mengangkut T4 dan T3 dalam darah, itu ada globulin pengikat tiroksin, ditemukan dalam plasma, kemudian ada albumin dan transiterin, atau disebut juga prealbumin, kemudian ada dalam jumlah yang sangat kecil ya, sekitar kurang dari 0,1% dari darah T4 dan T3 tidak terikat untuk mengangkut protein. Jadi berada dalam bentuk yang bebas ini ya. Nah ini, kemudian di sebelah kiri ini adalah gambaran secara rumus kimiawi ya untuk yang MIT, DIT, kemudian T3 dan T4. Pada saat kekurangan yodium gitu ya, maka tubuh juga akan mensekresikan thyroid stimulating hormone atau disingkat TSH. Nah, TSH ini yang akan memberikan sinyal pada kelenjar tiroid untuk melepaskan T3 dan T4 dari tiroglobulin dan melepaskan ke aliran darah. Ada beberapa zat yang dapat mengganggu metabolisme iodida dengan menghambat hormogenesis dari tiroid, disebut sebagai goitrogenik. Beberapa bahan makanan yang mengandung goitrogenik karena efeknya yang bisa meningkatkan TSH, itu ada kubis, kale, kemudian kembang kol, kubis Brussels, sawi hijau, dan yang mungkin yang paling sering itu adalah atau paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu singkong. Oke, jadi memang untuk bisa memaksimalkan absorpsi dari iodium, kemudian juga tidak mencegah terjadinya penurunan sekresi dari hormon tiroid, memang sebaiknya makanan-makanan yang mengandung goitrogen tadi tidak banyak dikonsumsi. Oke, semoga penjelasan ini cukup bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.